Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Almaida Dirgantari dari kelas 3WM07 dengan NIM 120102236. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas Wikarapreneur 1 dengan judul Pengaruh ditutupnya aplikasi TikTok Shop terhadap UMKM di Indonesia. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu latar belakang pengaruh ditutupnya aplikasi TikTok Shop terhadap UMKM di Indonesia. Di era perkembangan dunia digital saat ini begitu pesat, seiring dengan pergeseran gaya hidup masyarakat menuju digitalisasi. Ranah online mengalami kemajuan tahunan yang tidak dapat dihindari. Dengan individu mulai dari remaja hingga orang tua menunjukkan pemahaman penggunaan smartphone. Hal ini berdampak signifikan pada berbagai industri, termasuk sektor bisnis dan ekonomi. Ranah perdagangan digital mencakup berbagai sektor, termasuk e-commerce yang berkaitan khusus dengan domain jual beli. Keberadaan e-commerce memfasilitasi belanja yang cepat dan nyaman bagi individu. E-commerce mengacu pada praktik melakukan transaksi komersial secara langsung atau tatap muka. Ini termasuk kegiatan seperti promosi produk, pembelian, dan pemasaran. Modus operasi bervariasi tergantung pada sistem yang digunakan, khususnya melalui secara elektronik atau internet. E-commerce melibatkan eksekusi elektronik dari semua tahapan transaksi termasuk pemesanan produk, pertukaran data, dan transfer dana. Menurut Biantaro et al. 2022, e-commerce mengacu pada subset dari perdagangan elektronik yang memanfaatkan platform media sosial untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran, pembelian, dan penjualan. Teknologi ini memungkinkan interaksi sosial dan keterlibatan pengguna dalam aktivitas tersebut di atas. Menurut investor, ada lonjakan signifikan dalam perdagangan media sosial, yang volumenya meningkat 3 kali lipat selama tahun 2020. Lonjakan yang diamati tersebut dimulai selama kuartal kedua tahun 2020. Bertepatan dengan dimulainya pandemi COVID-19 di Indonesia dan mengalami peningkatan tajam sampai akhir kuartal keempat tahun 2020 dan awal tahun 2021. Fenomena ini dibuktikan dengan semakin banyaknya profesional bisnis yang memanfaatkan platform online untuk memperluas saluran penjualan mereka dan berinteraksi dengan pelanggan melalui aplikasi chatting sebagai sarana untuk menambah angka penjualan mereka. TikTok adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam inovasi sebagai hasil dari tingginya minat publik terhadap e-commerce. TikTok adalah aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna membuat dan mendistribusikan video pendek dan vertikal yang dapat dilihat dengan mengguli layar secara vertikal. Mengingat tingginya tingkat antusias masyarakat dalam berbelanja online, dikutip dari Katadata 2021, Indonesia menjadi pasar pengguna aplikasi TikTok terbesar kedua di dunia dengan 22,2 juta pengguna aktif bulanan pada tahun 2020. TikTok Shop adalah sebuah aplikasi dengan konsep belanja online. Hadirnya TikTok Shop di era digital memudahkan pelaku usaha dalam berjualan yang bisa dilakukan melalui internet. Di dalam TikTok Shop banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya pernyataan positif dan negatif pada konsumen yang sudah membeli produk dari aplikasi TikTok Shop. Keuntungan dari umpan balik afirmatif dan negatif konsumen setelah membeli barang dagangan dari TikTok Shop terletak pada potensi mereka untuk berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga bagi individu yang belum mencicipi produk tertentu dan sedang mempertimbangkan untuk membeli. Umpan balik semacam itu sangat berharga karena mencerminkan wawasan pengalaman konsumen yang telah memanfaatkan penawaran di TikTok Shop. Proliferasi internet memberi konsumen dunia baru, di mana mereka dapat terlibat dalam komunikasi antar pribadi dan pengaruh timbal balik. Oke, sekarang masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas identifikasi masalah terlebih dahulu. Hadirnya e-commerce memberi kemudahan bagi masyarakat belanja lebih mudah dan cepat, berdampak bagi jumlah persaingan di dalam e-commerce akan meningkat sehingga persaingan terus selalu meningkat. Hal ini akan mengganggu market dari TikTok Shop yang menjadi pasar pengguna TikTok Shop terbanyak. Adanya kesenjangan antara e-commerce yaitu TikTok Shop dengan jumlah pengguna terbanyak dengan kompetitornya adalah Shopee yang menjadi e-commerce dengan jumlah pengunjung terbanyak.
adanya ketidakkonsistenan dari hasil temuan sebelumnya berhubungan citra merek dan EWOM bagi keputusan belanja. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisa masalah. Menghambat pertumbuhan UMKM. Pelarangan TikTok Shop akan membuat pelaku UMKM yang sebelumnya sangat mengandalkan fitur itu untuk penjualan akan kesulitan dalam mencari alternatif platform e-commerce lain yang efektif, sebab mereka tentu akan dirugikan dalam segi pasar. Tingkat penjualan produk pun pasti akan menurun bila berpindah ke platform penjualan lain. Kehilangan akses ke pasar luas, pelaku UMKM yang berjualan lewat TikTok Shop sebelumnya sangat diuntungkan karena bisa menjangkau pasar yang luas melalui fitur For You Page atau FYP. Pelarangan TikTok Shop tentu akan membuat pelaku UMKM kehilangan jangkauan pasar yang luas ini dan harus memulai strategi pemasaran dan mencari jangkauan pasar yang baru lagi dari awal di platform penjualan lain. Hal ini tentu memiliki masalah baru, sebab platform lain itu jelas memiliki perbedaan, beda masalah, beda prospek, dan lain sebagainya. Secara pangsa, pasarnya pun berubah dan belum tentu ada fitur yang sama untuk memanjakan pelaku UMKM seperti FYP, perlunya pengawasan dan pengaturan regulasi pemerintah dengan resmi ditutupnya TikTok Shop oleh pemerintah. Tentu kedepannya pemerintah tak lantas lepas tangan. Pemerintah perlu tetap turun tangan dan tetap melakukan pengawasan serta membuat regulasi yang bisa tetap menguntungkan semua pihak. Pemerintah perlu menjamin dan memastikan bahwa bisnis di platform tersebut kedepannya bisa beroperasi dengan etis dan sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran TikTok Shop perlu diakui memang mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang juga berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga negara. Selanjutnya saya akan membahas solusi masalahnya. Fitur jual beli dari media sosial TikTok, yakni TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia. Merespon hal itu, pemerintah memiliki solusi agar para UMKM tetap bisa berjualan. Menurut Parekraf Sandiaga Uno, penutupan TikTok Shop menyusul kebijakan baru pemerintah yang tidak mengizinkan social commerce berdagang, tetapi hanya sekedar berpromosi. Hal itu dilakukan demi menjaga industri dalam negeri. Sebetulnya, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan melarang social commerce ini salah satu bentuk keberpihakan kita terhadap industri dalam negeri dan ini perlu kita apresiasi. Tutur Sandi dalam acara MNC Forum bertema membangun pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia emas dan memahami arti nasionalisme. Sandi menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan kolaborasi ulang dengan TikTok perihal ini. Hal tersebut lantaran beberapa waktu yang lalu pihaknya telah menandatangani kerjasama dengan TikTok untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi dari para pelaku UMKM yang akan memakai TikTok Shop. Sandi mengungkapkan bahwa TikTok nantinya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia pun berharap TikTok Shop akan kembali ke tanah air sebagai e-commerce. Mereka akan tetap patuh terhadap hukum kita, dan mereka akan mengupayakan agar TikTok Shop bisa menjadi layanan e-commerce. Sehingga nanti para TikTok Shopper yang sekarang mendapatkan kesempatan peluang usaha dengan jumlahnya sekitar 11 juta itu, nanti setelah ada penyesuaian dan mereka akan apply lisensinya. E-commerce mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Setelah itu mereka akan kembali lagi beroperasi, ucap Sandi. Sandiaga Uno pun kembali menekankan, larangan ini diberlakukan pemerintah karena berpihak kepada produk-produk UMKM. Sebab disinyalir banyak sekali produk-produk yang dijual melalui TikTok Shop tersebut adalah produk yang mematikan UMKM dalam negeri. Ini yang akan kita berdayakan dan kita akan berpihak kepada UMKM. Dan mudah-mudahan solusi ke depan bahwa social commerce ini akan bertransformasi menjadi e-commerce yang sudah mendapatkan pengalaman di umum Indonesia. Selanjutnya, pengaruh permasalahan terhadap ekonomi lokal dan global. TikTok telah menggemparkan dunia media sosial dengan konsep berbagi video pendek yang unik dan menarik. Aplikasi ini dengan cepat menjadi fenomena global, khususnya di kalangan generasi muda. Keberhasilan TikTok sebagai platform media sosial merupakan salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah media sosial. Ancaman bagi UMKM lokal.
Salah satu dampak yang paling mencolok dari TikTok Shop adalah dampaknya pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal. UMKM adalah tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka sering memiliki keterbatasan sumber daya dan mengandalkan penjualan produk lokal untuk bertahan. TikTok Shop dengan sumber daya finansial yang besar dan jangkauan globalnya dapat menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan UMKM lokal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis, dengan UMKM seringkali kalah dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam banyak kasus, produk yang ditawarkan di TikTok Shop bahkan identik atau sangat mirip dengan produk-produk yang dijual oleh UMKM lokal. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan dapat merusak bisnis-bisnis lokal yang telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya tentang dampak negatif TikTok Shop pada UMKM lokal. Mereka menilai bahwa TikTok Shop bisa menjadi cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan data produk yang laris manis di suatu negara, lalu memproduksi barang serupa di luar negeri dengan harga lebih murah. Dengan demikian, TikTok Shop tidak hanya mengancam eksistensi UMKM lokal, tetapi juga kedaulatan ekonomi suatu negara. Kesimpulannya, online shopping adalah proses pembelian barang, jasa, dan lainnya secara langsung melalui internet tanpa media perantara. Aplikasi TikTok telah menjadi platform yang populer bagi masyarakat, terutama kaum milenial. Untuk berbelanja melalui fitur TikTok Shop menyediakan informasi bisnis dan layanan seperti marketplace dan e-commerce dengan harga terjangkau dan promo menarik. Berjualan di TikTok Shop memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, memungkinkan berbelanja langsung di platform sosial media tanpa harus berpindah ke website e-commerce, serta memperluas pasar bisnis dengan jumlah pengguna TikTok yang banyak. TikTok juga memiliki engagement rate yang tinggi, menjadikannya platform menarik bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun hubungan dengan konsumen. Dalam pembuatan konten atau live streaming di TikTok Shop, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pencahayaan yang baik dapat meningkatkan kualitas video dan menciptakan suasana yang diinginkan. Smartphone dengan kamera berkualitas tinggi, aplikasi TikTok, fitur pengeditan video, audio, dan mikrofon yang memadai, serta koneksi internet yang stabil merupakan perangkat penting. Peralatan kreatif juga dapat digunakan untuk menghasilkan konten yang menarik. Secara keseluruhan, TikTok Shop telah memberikan dampak positif bagi pelaku bisnis online, termasuk peningkatan penjualan dan branding. Dengan fitur-fitur yang disediakan dan strategi promosi yang efektif, TikTok Shop dapat menjadi alat yang kuat dalam perdagangan online dan pemasaran produk. Fitur jual beli dari media sosial TikTok, yakni TikTok Shop, resmi ditutup di Indonesia. Merespon hal itu, pemerintah memiliki solusi agar para UMKM tetap bisa berjualan. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, penutupan TikTok Shop menyusul kebijakan baru pemerintah yang tidak mengizinkan social commerce berdagang, tetapi hanya sekedar berpromosi. Hal itu dilakukan demi menjaga industri dalam negeri. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.